STY yakin timnas lolos 16 besar Piala Dunia. Calon dirtek baru PSSI terungkap. Pemain yang layak jadi kapten lawan Argentina. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Jajaki kerjasama calon dirtek PSSI mulai terjawab. Setelah berhasil membawa timnas U22 Indonesia meraih medali emas di SEA Games 2023, kini Indra Syafri yang sekaligus menjabat sebagai dirtek PSSI kembali dipercaya untuk menangani timnas Indonesia U23. Nantinya, pelatih asal Sumatera Barat itu akan sibuk membesut Garuda Muda di Piala AFF U23 2022, kualifikasi Piala Asia U23 2024, dan Asian Games 2023. Oleh sebab itu, PSSI juga harus gerak cepat untuk mencari dirtek baru pengganti Indra Syafri. Kabarnya, sosok ex-pelatih Thailand, Akira Nashino, akan menggantikan sosok Indra di kursi dirtek PSSI. Namun baru-baru ini Ketua Umum PSSI Erick Thohir buka suara dan menepis isu tersebut. Pria berusia 52 tahun itu mengatakan dirtek PSSI yang baru bukan berasal dari Jepang, melainkan Jerman. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengatakan, jika timnas telah memiliki dua pelatih yang hebat, oleh sebab itu PSSI harus punya dirtek yang juga independen. Seseorang dari Liga Jerman menjadi pilihan sosok ex-presiden Inter Milan itu. Pihaknya juga sudah melakukan pembicaraan dengan Liga Jerman dan PSSI-nya Jerman untuk menjajaki kemungkinan tersebut. Untuk Jerman, kita sedang lihat CV untuk direktur teknik. Jadi, semua kita bikin fair dan transparan. Kita ingin membangun tradisi yang profesional dan transparan, ucap Erick Thohir. Namun di satu sisi Jepang akan berperan untuk membantu PSSI meningkatkan kualitas perwasitan agar lebih transparan dan profesional, serta meningkatkan level permainan timnas wanita Indonesia. Nantinya pelatih asal Jepang akan duduk di kursi pelatih Garuda Pertiwi menggantikan Rudi Eka Priyambada. Pemain yang layak jadi kapten lawan timnas Argentina. Pertama, Asnawi mengkualap. Pemain yang berusia 23 tahun ini sudah menjadi salah satu pemain berpengalaman di timnas Indonesia. Dia pun pernah memimpin timnas Indonesia sebagai kapten pada Piala AFF 2020 lalu. Bukan tidak mungkin, jabatan itu akan dikembalikan kepadanya ketika timnas Indonesia melakoni FIFA Matchday melawan Argentina. Kedua, Fahrudin Arianto. Fahrudin Arianto merupakan kapten timnas Indonesia pada saat ini. Tak heran jika Sintayong mempercayakan jabatan itu kepadanya. Mengingat Fahrudin adalah sosok pemain senior. Bek berusia 34 tahun itu pernah memimpin skuad Garuda di Piala AFF 2022 lalu. Jika dimainkan kontra Argentina, maka dia pun diperkirakan bakal menjadi kapten timnas Indonesia. Ketiga, Jordi Amat. Jordi Amat terbilang sebagai personel baru di timnas Indonesia, sebab dia baru dinaturalisasi pada bulan November 2022 lalu, sehingga tidak bisa disebut sebagai pemain senior di dalam tim. Meskipun begitu, usianya tidak bisa bohong. Berumur 31 tahun dan kenyang pengalaman di level Eropa bersama tim-tim sekaliber, seperti Real Betis, Espanyol, dan Swansea, membuat Jordi Amat layak diperhitungkan sebagai kapten timnas Garuda. Di klubnya saat ini, Johor Darul Taksim, Jordi Amat pun didapuk menjadi kapten. Bukan tidak mungkin pengalamannya dibutuhkan untuk menjadi kapten di laga kontra Argentina. Optimis lolos 16 besar Piala Asia 2023, Sintayong beri alasan. Timnas Indonesia tergabung di Grup D Piala Asia 2023. Skuad Garuda akan bertemu dengan lawan berat seperti Jepang, Irak, serta Vietnam. Melihat lawan-lawannya, skuad Garuda dianggap sebagai tim terlemah. Apalagi Mark Klok dan kawan-kawan berstatus sebagai tim yang punya ranking FIFA paling buncit dari semua kontestan.
Meski demikian, Sintayong tak ciut nyali. Pelatih berusia 52 tahun ini menegaskan bahwa timnas Indonesia bisa saja lolos ke babak 16 besar, meski bersaing di grup yang berat. Menurut saya, tim ini tidak akan mudah dikalahkan oleh tim lain. Kami punya keterampilan dan stamina untuk menciptakan suasana, bukan seperti Indonesia yang dulu. Jadi saya pikir kami harus lolos ke babak 16 besar, ucap Sintayong. Sintayong juga menilik performa dari tim U20 di Piala Asia U20 lalu. Menurutnya, Garuda Nusantara sudah tampil apik tanpa beberapa pemain terbaiknya. Ya, seperti diketahui, saat menghadapi Uzbekistan, Suriah, dan Irak, tim asuhan Sintayong melawan mereka tanpa 5 pemain terbaik di tim. Meski hanya setengah kekuatan, tetapi mereka mencatatkan 1 kemenangan, 1 imbang, dan 1 kekalahan. Dari sudut pandang ini, Sintayong menilai Indonesia layak untuk mendapatkan pertandingan yang bagus terlepas dari peringkatnya. Kuncinya adalah seberapa baik dirinya bisa memotivasi pemain, sehingga mereka mampu melakukan yang terbaik. Sebagai informasi, Piala Asia 2023 bakal digelar di Qatar. Rencananya, turnamen antar negara Asia ini siap dilangsungkan pada Januari 2024 mendatang.